Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan teman sekalian. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liza Kotrunada, mahasiswa semester 8 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 19210636. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan kembali materi implementasi sistem ERP sederhana menggunakan Odoo yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Tatang. Tujuannya agar kita bisa lebih memahami dan mengingat kembali poin-poin penting yang telah dipelajari bersama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi Odoo. Odoo adalah sebuah platform yang menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan bisnis, mulai dari manajemen penjualan, pembelian, inventaris, akuntansi, hingga sumber daya manusia, biasanya yang merujuk pada fitur manajemen karyawan, seperti pengkajian, absensi, rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Semuanya dalam satu sistem yang terintegrasi sangat rapi. Kelebihan utama dari Odoo adalah tampilannya yang sederhana namun fungsional, efisien saat digunakan, dan sangat fleksibel. Selain itu, proses instalasi Odoo juga cukup mudah dan bisa dijalankan di berbagai sistem operasi, baik di Windows maupun di Linux. Di dalam Odoo terdapat banyak sekali aplikasi yang disebut sebagai modul. Setiap modul memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan bisnis. Yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh modul. Yang pertama yaitu ada modul accounting, di mana akuntansi ini bisa untuk mencatat transaksi keuangan secara otomatis dan rapi. Selanjutnya yang kedua di sini ada Odoo Signs, tanda tangan elektronik yang memudahkan kita menandatangani dokumen secara digital. Selanjutnya yang ketiga itu ada CRM atau disebut juga Customer Relationship Management, yang berguna untuk mengelola hubungan dengan pelanggan mulai dari pencatatan, calon pelanggan hingga tindak lanjut penjualan. Dan yang keempat di sini ada Odoo Studio. Odoo Studio yaitu merupakan modul khusus yang memungkinkan kita membuat form, menyesuaikan tampilan, bahkan membuat modul custom sesuai kebutuhan tanpa harus menulis kode secara manual. Baik, berhubung di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasi pada Odoo dan mengaktifkan beberapa fitur-fitur yang ada pada modul Odoo, langsung saja kita praktekkan. Namun dalam presentasi kali ini saya akan fokus pada implementasi di modul sales. Saya akan langsung membuka menu sales order untuk memperlihatkan bagaimana proses pembuatan pesanan penjualan yang dilakukan oleh aplikasi Odoo. Selanjutnya, saya akan mengisi beberapa data formulir yang tersedia, yaitu first name, company name, email, dan nomor telepon. Sebagai contoh, saya akan memasukkan nama Sahal. Dan nama belakangnya di sini company name-nya Asegaf, lalu saya buatkan email dengan nama sahal13@gmail.com. Untuk ukuran perusahaan atau company size-nya, saya pilih opsi 1-5 karyawan. Kemudian saya masukkan nomor telepon, dan pada bagian primary enter saya pilih kategori pelajar. Lalu start now. Setelah masuk ke tampilan awal atau opening page, di sini kita bisa melihat beberapa modul atau menu yang tersedia. Tanpa berlama-lama, kita langsung pilih modul sales untuk mulai proses demonstrasinya. Setelah masuk ke dalam modul sales, kita klik tombol new untuk membuat penjualan baru. Pertama, kita masukkan nama customer. Selanjutnya, kita tambahkan produk dengan klik add produk. Karena di sini saya ingin menjual produk kategori furnitur, maka langsung saja saya ketik nama produknya. Lalu tentukan kisaran harganya. Untuk simulasi ini, saya akan memasukkan minimal 5 produk seperti kursi, tempat tidur, lemari,
Dan yang terakhir yaitu meja belajar. Setelah semua produk ditambahkan, kita bisa menyesuaikan harga pada kolom unit price sesuai dengan masing-masing produknya. Sebagai contoh kisaran harga saja, di sini kursi saya mengambil harga 60.000, lemari 800.000, dan meja belajar seharga 600.000. Setelah penginputan harganya selesai, di sini ada beberapa pilihan untuk melihat transaksi tersebut. Kita langsung pilih aja menu confirm, dan di dalam sini sudah terdapat nomor customer-nya. Setelah itu kita masukkan pembuatan create invoice. Lalu di sini sudah keluar customer invoice dengan ID-nya. Setelah itu kita melakukan pembayaran melalui bank, cash itu bisa. Kita coba aja di sini melalui bank. Langsung kita print. Jika mau menambahkan logo untuk produknya bisa ditambahkan. Namun di sini hasilnya sudah keluar untuk penjualan furnitur. Setelah saya melakukan percobaan pertama pada menu sales, selanjutnya saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu pada modul point of sale. Pada tahap ini, saya akan mencoba fitur-fitur yang tersedia dalam modul tersebut untuk melihat bagaimana proses pemesanan penjualan dilakukan melalui sistem Odoo. Seperti tahap awal, di sini kita akan mengisi beberapa data formulir yang tersedia. Itu langsung saja kita masukkan, contoh namanya Liza. Dan di sini ada tertera emailnya juga dan nomor telepon serta primary enters-nya sebagai pelajar. Lalu kita start now. Seperti biasa, setelah itu kita akan masuk ke tampilan opening page-nya dan diarahkan untuk melihat beberapa modul atau menu yang tersedia. Langsung aja kita klik menu point of sale. Lalu di sini ada beberapa pilihan dan saya memilih restoran. Setelah itu open register. Selanjutnya kita melakukan penginputan pada bagian opening control. Di sini tertera seberapa banyak harga yang ingin kita masukkan, mulai dari harga berapa. Jika terdapat catatan tambahan terkait pemesanan, kita juga dapat mengisinya di kolom note yang telah disediakan. Untuk melakukan registrasi pada tampilan ini, kita dapat memilih pesanan berdasarkan nomor meja, lalu menentukan area tempat duduk seperti main floor atau patio. Setelah itu kita klik set tab. Kemudian masukkan nama pemesan dan terakhir kita apply untuk menyimpan. Selanjutnya kita pilih menu order dan masukkan makanan yang ingin dipesan. Setiap kali kita mengklik menu makanan, secara otomatis akan mengatur sebagai dine-in harga per item beserta totalnya. Juga akan langsung terhitung secara otomatis oleh sistem. Sebagai contoh, di sini saya akan memesan beberapa menu. Setelah memilih semua makanan, kita klik tombol order. Untuk memastikan atau melihat kembali pesanan yang telah kita input, kita bisa membuka kembali menu order. Dan di sini terlihat jelas untuk pemesanannya sudah masuk, lalu kita load order aja, kita melakukan pembayaran. Pembayarannya kita di sini bisa melalui cash, kartu. Sini kita coba pakai cash aja, lalu kita validasi. Selanjutnya ini adalah tampilan struk harga yang sudah otomatis keluar secara pemesanan dilakukan. Pada struk ini juga terdapat barcode yang bisa digunakan untuk keperluan verifikasi atau pencatatan sistem. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.